Halo semuanya, selamat datang di channel 7 Fakta. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Di video kali ini, 7 Fakta akan membahas tentang 4 kota hilang paling legendaris di dunia selain Atlantis. Selamat menyaksikan. Kota Aztlan. Suku Aztec Meksiko pernah menciptakan kerajaan paling kuat di Amerika kuno. Banyak reruntuhan kerajaan mereka telah ditemukan dan sekarang menjadi Mexico City, tetapi sedikit yang diketahui tentang asal-usul budaya Aztec. Banyak yang menganggap Pulau Aztlan yang hilang sebagai kampung halaman kuno tempat suku Aztec mulai terbentuk sebagai peradaban sebelum bermigrasi ke lembah Meksiko. Seperti Atlantis dan Camelot, beberapa orang percaya bahwa itu adalah tanah mitos yang hidup melalui legenda, tetapi tidak pernah ditemukan pada makhluk fisik. Yang lain percaya bahwa Aztlan sebenarnya nyata dan lokasi fisiknya suatu hari nanti akan diidentifikasi. Asal-usul peradaban Aztlan berasal dari legenda. Menurut legenda Nahuatl, ada 7 suku yang pernah tinggal di Chichimostok yang disebut 7 lokasi gua. Suku-suku ini mewakili 7 Nahua dari Acohua, Charka, Meksica, Tepanec, Tlaxcala, dan Xochimilca. Kata Aztlan berarti tanah utara. Orang-orang yang tinggal di Aztec dikatakan telah dikenal sebagai Aztec yang kemudian beremigrasi dari Aztec ke lembah Meksiko. Migrasi Aztec dari Aztlan ke Tenochtitlan adalah bagian yang sangat penting dari sejarah Aztec. Itu dimulai pada 24 Mei 1064 di tahun matahari Aztec pertama. Para penjelajah menjelajahi tanah Aztlan terbentang dari Meksiko Barat hingga Gurun Utah, berharap menemukan pulau legendaris dan lebih memahami asal-usul suku Aztec dan sejarah Meksiko kuno. Namun hingga saat ini keberadaan pulau yang dikenal sebagai Aztlan belum dikonfirmasi dan lokasi serta lokasinya masih menjadi misteri. Kota El Dorado. Selama ratusan tahun, pemburu harta karun dan sejarawan juga telah mencari kota emas El Dorado yang hilang. Gagasan tentang kota yang penuh dengan emas dan kekayaan lainnya tentu memiliki pesona alam dan menarik perhatian orang-orang di seluruh dunia yang ingin menemukan harta karun dan keajaiban kuno. Meskipun banyak ekspedisi di seluruh Amerika Latin, kota emas tetap menjadi legenda dan tidak ada bukti fisik keberadaannya. Asal-usul El Dorado berawal dari legenda suku Muisca. Setelah 2 migrasi, sekali pada 1270 SM dan sekali pada 800-500 SM, Muisca menduduki wilayah Cundinamarca dan Boyaca di Kolombia. Legenda mengatakan bahwa Muisca melakukan ritual yang mengandung bubuk emas dan harta berharga lainnya untuk setiap raja baru, seperti yang dijelaskan dalam El Charnero karya Juan Rodriguez Freire. Pada tahun 1545, penakluk Lázaro Fonte dan Hernán Pérez de Quesada mencoba mengeringkan danau Guatavita. Ketika mereka melakukannya, mereka menemukan emas di bank. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa danau itu berisi harta karun. Setelah itu, para pekerja bekerja selama 3 bulan untuk membentuk rantai ember, tetapi tidak cukup menguras danau untuk mencapai harta karun jauh di dalam danau. Pada tahun 1580, pengusaha Antonio de Sepúlveda melakukan upaya lain untuk mengeringkan danau. Sekali lagi, berbagai koin emas ditemukan di sepanjang pantai. Namun, harta karun di belakang danau tetap tersembunyi. Studi lain di danau Guatavita memperkirakan bahwa danau itu mengandung emas hingga $300 juta. Tetapi mereka masih tidak dapat menemukan harta karun itu. Pada tahun 1965, pemerintah Kolombia menyatakan danau itu sebagai kawasan lindung, yang akhirnya menghentikan semua pencarian. Kota Set. Legenda kota emas yang hilang seperti El Dorado telah ada sejak orang Eropa pertama kali tiba di dunia baru, tetapi disebut dengan nama yang berbeda. Penakluk Spanyol Francisco de Orellana adalah orang pertama yang menjelajah di sepanjang Sungai Negro untuk mencari kota legendaris ini. Pada tahun 1906, Royal Geographical Society, sebuah organisasi Inggris yang mensponsori ekspedisi ilmiah, meminta Fawcett untuk menyelidiki bagian dari perbatasan antara Brasil dan Bolivia. Pada tahun 1920,
Fawcett menemukan sebuah dokumen bernama manuskrip 512 di Perpustakaan Nasional Rio de Janeiro. Itu ditulis pada tahun 1753 oleh seorang penjelajah Portugis yang mengklaim telah menemukan kota bertembok jauh di wilayah Mato Grosso di hutan hujan Amazon. Naskah itu menggambarkan kota yang hilang dan kota perak. Ada gedung pencakar langit, lengkungan batu yang menjulang tinggi, dan jalan lebar menuju danau tempat para penjelajah berkano untuk melihat dua orang Indian kulit putih. Pada tahun 1921, Fawcett memulai ekspedisi pertamanya untuk menemukan kota hilang Set, tetapi timnya sering terhambat oleh masalah hutan, hewan berbahaya, dan penyakit epidemi. Pencarian memuncak pada tahun 1925. Percy Fawcett, 58 tahun, melangkah ke hutan Brasil dan menemukan kota hilang misterius yang disebut Set. Namun ia dan timnya menghilang tanpa jejak hingga kisah tersebut menjadi artikel berita terbesar saat itu. Meskipun operasi penyelamatan yang tak terhitung jumlahnya, Fawcett tidak pernah ditemukan. Kota Set yang hilang tidak pernah ditemukan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir banyak kota kuno dan situs keagamaan telah ditemukan di hutan Guatemala, Brasil, Bolivia, dan Honduras. Dengan munculnya teknologi pemindaian baru tidak menutup kemungkinan suatu saat Anda akan menemukan kota kuno yang terkait dengan legenda Set. Kota Julfur. Salah satu kota hilang paling terkenal di Arab adalah kota abad pertengahan Julfur. Julfur diyakini sebagai rumah navigator Arab legendaris Ahmad Ibn Majid dan bahkan kediaman pelaut fiksi Sinbad. Julfur makmur selama 1000 tahun akhirnya menurun dan menghilang dari ingatan manusia selama hampir 2 abad. Tidak seperti kota-kota gurun lainnya, Julfur adalah pelabuhan yang makmur dan bahkan pusat perdagangan Arab di Teluk Selatan pada abad pertengahan. Julfur diketahui berada di suatu tempat di Teluk Persia di utara Dubai, tetapi lokasi sebenarnya tidak ditemukan oleh para arkeolog sampai tahun 1960. Jejak pemukiman paling awal yang ditemukan di sini berasal dari abad ke-6 ketika orang-orang secara teratur berdagang ke India dan Timur Jauh. Abad ke-10 dan ke-14 adalah zaman keemasan perdagangan dan pelayaran Arab jarak jauh dengan Julfur. Sebagai pusat pelayaran dan perdagangan utama, Julfur telah menjadi kota terbesar dan terpenting di Teluk Selatan selama lebih dari 1000 tahun. Pedagang Arab secara rutin melakukan perjalanan besar selama 18 bulan untuk berdagang dengan Cina. Pusat perdagangan yang berharga ini terus menarik para penjelajah dari luar Arab. Akhirnya Portugis mengambil alih kekuasaan ini pada abad ke-16 ketika Julfur adalah kota besar dengan sekitar 70.000 penduduk. Seabad kemudian, Persia menaklukkannya, tetapi pada 1750 menyerah kepada suku Kawasim Sarjah yang menetap di tetangga Ras Al-Khaimah. Setelah beberapa saat mereka meninggalkan Julfur, dan seiring waktu kota itu terlupakan dan menjadi reruntuhan di antara bukit-bukit pasir. Saat ini, sejarah kota Julfur masih menjadi misteri, tetapi sebagian besar wilayah kota kemungkinan masih tersembunyi di bawah bukit pasir luas di utara Ras Al-Khaimah.